Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membawa satu topik yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kesehatan otak. Sebagaimana kita pahami bersama, otak itu sama dengan organ yang lain, perlu dijaga kesehatannya. Apabila tidak dijaga dengan baik, maka akan terjadi penurunan fungsi otak. Apabila terjadi penurunan fungsi otak, maka daya ingat menurun dan tentunya akan menyebabkan kita tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan masyarakat lebih baik lagi. Jadi ada penurunan fungsi, maka terjadi penurunan interaksi sosial dengan masyarakat. Hal ini kita bisa merasakan dan bisa melihat apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang mana usia mereka mungkin belum masuk usia 50 atau 60 tahun, tapi ketika mereka diajak berdiskusi atau berbicara, kadang-kadang belum terlalu lama mereka berbicara sudah lupa. Ini menunjukkan ada terjadinya penurunan kemampuan otak. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mencoba membahas topik ini, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan tersebut. Tapi sebelum masuk pada topik utama, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, tombolnya. 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan otak. Yang pertama, yaitu kita harus makan makanan yang baik untuk kesehatan otak. Ada 6 makanan yang direkomendasikan untuk kesehatan otak itu. Yang pertama adalah ikan, yang kedua telur, yang ketiga kunyit, yang keempat teh hijau, yang keempat kacang-kacangan, yang penting lagi yaitu blueberry. Yang mana makanan tersebut banyak mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan otak. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan aktivitas atau kegiatan, sebaiknya tidak melakukan kegiatan 2 kegiatan atau 2 pembelajaran bersama-sama pada waktu yang sama. Umpamanya begini, pada waktu kita jam 7 sampai jam 8 itu kita belajar matematika, ya kita belajar matematika, jangan digabung dengan pelajaran yang lain. Atau pada waktu kita mengerjakan sesuatu, umpamanya kita lagi memeriksa pasien seperti saya sebagai dokter, maka sebaiknya jangan menerima telepon atau menerima pemberitaan lain atau sambil menonton TV. Kenapa? Karena 2 informasi yang masuk bersamaan akan menyebabkan otak itu bekerja lebih keras sehingga berpotensial untuk terjadi trouble di sana. Maka resikonya kita tidak bisa berpikir dengan bagus, sehingga informasi atau berita yang masuk itu tidak bisa dicerna dengan baik dengan otak, sehingga akan gampang lupa. Bahkan bisa jadi kita tidak bisa melakukan tindakan yang tepat. Jadi seandainya saya dokter melakukan pemeriksaan pada pasien, kemudian ada telepon, maka sebaiknya telepon saya matikan dulu, saya selesaikan pasien ini dulu. Apabila tidak, maka dua-duanya tidak akan masuk dengan bagus. Ini sangat tidak baik. Kemudian yang ketiga, sebaiknya kita selalu berpikir positif apabila menghadapi sesuatu. Ini penting, apabila kita berpikir positif apapun yang terjadi, maka jiwa kita menjadi tenang, maka otak kita juga berpikir lebih rileks. Nah, karena kita tidak berpikir terlalu berat, maka kerusakan pada sel-sel otak juga akan melambat dan pergantian jaringan otak juga akan lebih baik. Sebagai gambaran, apabila kita umpamanya mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi negeri, kita nggak perlu cemas atau stres, karena kalau kita berpikir negatif maka akan menambah beban pikiran, maka sel-sel otak juga akan banyak yang terganggu atau terjadi kerusakan di sana. Kita ambil positifnya, umpamanya kita tidak diterima di negeri, kemudian kita diterima di swasta, ya kita bayangkan di swasta mungkin akan lebih baik untuk kita, lebih cocok dengan kita. Bisa jadi di swasta itu ada pelajaran agamanya atau ekstrakurikulernya lebih banyak lagi. Ambil sisi positifnya. Kemudian yang keempat, sebaiknya kita sebagai umat beragama lebih mendekatkan diri pada tuntunan agama kita masing-masing. Jadi kalau kita agama Buddha, ya lebih dekat pada agamanya, agama Kristen lebih dekat pada agamanya, dan umat Islam juga lebih dekat pada agamanya. Karena pada prinsipnya orang-orang yang dekat kepada agama maka akan menghasilkan hormon, yaitu hormon yang bagus untuk meningkatkan daya tubuh. Dengan sendirinya maka kerusakan sel-sel juga akan berkurang. Bahkan apabila
kita yang beragama Islam, sering mengaji, sering baca Al-Quran, maka sel-sel otak itu selalu diaktifkan untuk konteks konsentrasi, melatih konsentrasi. Nah, konsentrasi ini juga bagus untuk kesehatan otak. Kemudian yang penting lagi, yang terakhir, yang kelima, sebaiknya untuk sahabat sehat yang ingin menjaga kesehatan otaknya, pastikan tidur cukup. Standar kita usia-usia produktif atau sudah menanjak usia lanjut, sebaiknya tidur antara 7-8 jam. Ini penting. Apabila kita tidak tidur dengan cukup, maka banyak sel-sel otak yang akan rusak. Pada waktu kita aktivitas, sel-sel banyak yang rusak. Nah, tidur ini penting untuk perbaikan. Apabila tidur kita kurang, maka sel-sel itu akan banyak yang berkurang. Dan ini akan mengurangi fungsi otak itu sendiri. Saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.